saya aja yang jelasin. Ini Sevi, perwakilan dari kelompok 5. Saya sedang salah satu bagian kesiswaan di SMA Negeri 1 Palangkaraya dengan Ibu Yani. Perkenalkan diri. Halo, saya Riani. Saya merupakan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan di SMA Negeri 1 Palangkaraya. Yang pertama, SMA Negeri 1 Palangkaraya dikenal dengan sekolah yang banyak sekali ekstrakurikulernya nih Bu, mulai dari paski dan segala macam yang terkenal. Nah, dari keseluruhan ekskul tersebut, ada nggak sih Bu ekskul yang kayak seperti peminat gitu? Jadi para pelajar itu kayak kurang tuh tertarik sama ekskul itu dan mungkin ekskul tersebut bisa ditiadakan gitu. Oke, kitanya agak memikirkan Ibu ya. Jadi karena memang ekskul itu ada yang memang ekskul yang sulit gitu ya. Ada juga yang mudah untuk mereka ikuti ya. Nah, yang sulit ini bukan juga seperti peminat, ada, tapi tidak sebanyak ekskul yang memang yang banyak gerak badan ya, kayak olahraga, seni. Nah, biasanya tuh yang terkait sama debat, ya, debat bahasa Inggris gitu ya. Nah, sama debat bahasa Indonesia juga ya. Jadi peminatnya tidak sebanyak ini, tapi ada ya. Karena kami itu ada batasan untuk bisa ekskul itu tetap aktif itu minimal anggotanya 20-25. Jadi kalau tidak mencapai itu ya memang biasanya tidak kita aktifkan ya. Kemudian ada satu lagi dulu ya yang kita nonaktifkan, yaitu renang ya. Nah, kalau renang ini ya memang kendalanya itu karena latihannya kan harus di kolam renang gitu. Kemudian ada kayak biaya-biaya tiket segala macam kan. Nah, itu juga termasuk ekskul yang memang mereka tidak berani ikut, lebih sedikit ya. Lanjut ke pertanyaan kedua, sebagai seorang yang mungkin sangat memberikan pelajaran buat siswa-siswa didiknya, jadi manakah lebih baik antara mungkin ini keduanya aktif ya, baik dan memang seharusnya, tapi jika beberapa siswa ada yang lebih cenderung ke aktif di bidang akademik, terus ada yang cenderung ke aktif di bidang akademik ya, manakah yang lebih baik gitu, kayak mereka harus menyeimbangkan keduanya kah, atau sebenarnya salah satu aktif itu nggak apa-apa gitu? Ya, sebenarnya kan tujuan dari kita menyediakan berbagai macam jenis ekskul sesuai dengan jenis minat dan bakat siswa yang ada itu kan, kayak di bidang olahraga, di bidang seni, kemudian di bidang akademik kayak debat dan olimpiade itu kan, dan banyak lagi ya. Nah, itu kan memang sebenarnya adalah untuk memberikan wadah bagi siswa-siswi ini yang berminat di ekskul itu, yang punya bakat, bisa mengembangkan lagi kemampuannya gitu ya. Nah, memang idealnya itu kan siswa itu dia juga ada di aktivitas fisik gitu ya, kayak di bidang olahraga gitu kan. Tapi memang tidak semua kan anak itu yang memang dia berminat di olahraga gitu. Ada yang dia hanya di akademik gitu ya. Jadi memang kita tidak bisa kayak mewajibkan ya bahwa mereka tuh harus ada dua, yang non akademik sama akademik gitu ya. Jadi kita murni membebaskan siswa untuk memilih, tapi mereka harus mempunyai ekskul gitu ya. Kayak misalnya yang tidak berminat di seni atau tidak berminat di akademik, mereka bisa kayak kekompaan misalnya ya. Nah, kalau mungkin kan mereka ada yang suka gambeng juga ya, sampai paduan suara juga ada. Nah, itu juga termasuk sedikit ya yang berminat. Untuk pertanyaan yang terakhir, di tengah banyaknya sekolah-sekolah swasta yang sekarang udah ada gitu kan, pasti semakin sini pasti makin banyak juga swasta yang mendirikan sekolah gitu kan. Apa yang menjadi keunggulan tersendiri nih bagi SMA Negeri 1 Palangkaraya sehingga nantinya lulusan SMP sederajat itu tertuju pada Semansa gitu? Ada nggak sih kayak keunggulan di Semansa gitu yang membuat siswa yang iya, baik, terima kasih. Kalau kita melihat ya keunggulan Semansa ini ada beberapa gitu ya. Yang pertama itu kita banyak sekali ekskul gitu ya. Jadi siswa itu tidak hanya mereka belajar di kelas gitu ya, menuntut ilmu, tapi mereka juga diberikan wadah sarana mereka untuk
setidaknya mengisi waktu luang mereka ya, apa mengembangkan lagi bakat dan keterampilan mereka di bidang misalnya yang suka basket bisa ada ekskul basket gitu ya, yang suka tari tradisional atau yang modern ada gitu ya, yang suka misalnya dia mau kembangkan tadi cooking ada. Jadi banyak sekali, sampai kami ada taekwondo, ada pencak silat, sampai kami ada podcast ekskulnya ada. Nah, jadi itu salah satu keunggulan. Jadi anak-anak yang mau ke Semansa itu ya mereka akan banyak pilihan untuk bisa mempunyai kegiatan untuk mengembangkan bakat mereka. Dan biasanya kalau ada lomba-lomba mau di sekolah tuh kita mengutamakan anak-anak yang ikut ekskul. Jadi mereka yang akan nanti dipilih diseleksi untuk kompetisi lah di luar gitu ya. Nah selain itu kita juga punya klub bahasa gitu kan. Klub bahasa itu yang kayak ada debat, terus ada juga klub bahasa asing, kita ada bahasa Jerman gitu ya. Dulu sih ada bahasa Jepang tapi karena bapaknya pindah, nah jadi bahasa Jerman juga ada gitu ya. Kemudian juga organisasinya kita juga sangat aktif gitu ya. SMP-nya kita banyak sekali kegiatan-kegiatan yang akan melibatkan hal lain kayak Semansa Cup, Semansa Up gitu ya. Nah jadi banyak sih kelebihannya ya. Bahkan yang Olimpiade 9 mata pelajaran itu kita juga punya klubnya, klub sainsnya. Jadi yang di bidang fisika misalnya mereka punya klub fisika, matematika, biologi mereka punya klub juga. Terakhir ini berdasarkan dari kami juga, kalau boleh tahu ada berapa macam ekstrakurikuler di Semansa? Ada 32 banyak ya, kalau agama itu juga kami masukkan ke dalam ekskul ya. Jadi misalnya kalau misalkan rohani Islam, Kristen itu ada rohani Kristen, GFG, New Generation for Christ. Kemudian Katolik juga ada ya, rohani Katolik sama rohani Hindu. Nah jadi mereka tuh juga semuanya punya kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ya. Nah, jadi memang seperti itulah kalau di Semansa ya, banyak nanti yang bisa memilih supaya bisa mengembangkan dirinya lebih baik ya. Mungkin itu aja Bu pertanyaan dari kelompok kami. Oke. Sekian teman-teman hasil dari diskusi sama Ibu Riyadi selaku kesiswaan di SMA Negeri 1 Palangkaraya. Terima kasih dan sampai jumpa.